morning. How are you today? Good. I'm good too. Thank you. Okay, anak-anak. Before we are going to study, let's pray for a moment. Pray, start. Finish. Oke, baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, boleh Ibu minta tolong kepada kalian untuk melihat kiri, kanan, belakang apakah ada yang tidak hadir hari ini? Bagus, semuanya hadir ya. Jadi jumlah siswa semuanya ada 20 dan semuanya hadir hari ini. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu mau menanyakan apakah ada yang masih ingat tentang materi minggu lalu? Ya, bagus. Materi minggu lalu mengenai stereotype. Ada yang masih ingat apa itu stereotype? Ya, betul sekali. Jadi, stereotype adalah pandangan, penilaian, atau asumsi terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Nah, seperti itu ya anak-anak stereotype. Nah, namun stereotype ini bersifat tidak benar karena tidak semua individu memiliki karakteristik yang sama. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat apa saja sih contoh dari stereotype itu sendiri? Oke, Ibu berikan contoh ya. Paling banyak orang asumsikan itu misalnya orang suku Batak atau orang suku Maluku itu biasanya berwatak keras. Ada juga orang berasumsi bahwa orang berbadan gemuk itu malas dan rakus. Contoh lainnya juga seperti orang Tionghoa itu pelit. Apakah begitu anak-anak? Nah, tidak juga kan? Itu dia yang dimaksud dengan stereotype yang tadi Ibu bilang bahwa stereotype ini bersifat tidak benar karena tidak semua individu memiliki karakteristik yang sama. Oke, baik. Itu merupakan materi minggu lalu. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas jenis-jenis stereotype. Jadi, apa saja sih jenis-jenis stereotype itu sendiri? Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti kali ini, kita akan membahas mengenai jenis-jenis stereotype dan dampak dari stereotype itu sendiri. Oke, baik. Sebelum Ibu membahas mengenai jenis-jenis stereotype, pertama-tama Ibu mau bertanya dulu nih, di kelas ini adakah orang Jawa di sini? Oke, Tasya, Ibu mau nanya nih, apakah betul seperti asumsi orang-orang, orang Jawa itu orang-orangnya itu tidak suka marah-marah? Atau orang Jawa itu orang-orangnya pendiam, tidak suka ngomel-ngomel? Apakah itu benar, Nak? Tidak juga. Nah, itulah yang dimaksud dengan stereotype, yang dimana orang-orang berasumsi terhadap seseorang dengan dari asal kelompoknya. Nah, itu termaksud stereotype ras atau stereotype etnis. Jadi, stereotype itu ada 4 jenis. Yang pertama, stereotype ras. Yang kedua, stereotype kelas sosial atau pekerjaan. Yang ketiga, stereotype umur. Dan yang keempat adalah stereotype gender. Nah,
Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa orang berasumsi bahwa orang Jawa itu adalah orang yang pendiam. Nah, itu termasuk stereotip etnis. Ada juga orang Tionghoa itu orang-orangnya pelit. Nah, itu juga termasuk dalam stereotip etnis atau ras. Nah, yang kedua adalah stereotip kelas sosial atau pekerjaan. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Nah, Ibu berikan contoh ya. Stereotip kelas sosial atau pekerjaan itu seperti Ibu ini. Ibu kan berprofesi sebagai seorang guru. Pasti banyak juga Ibu menemui orang yang berpikir kalau Ibu ini adalah seorang yang memiliki banyak pengetahuan, yang apa-apa saja bisa dilakukan sendiri. Nah, itu termasuk stereotip pekerjaan. Tapi nyatanya Ibu ini hanya seorang manusia biasa seperti kalian yang masih banyak belajar dan masih banyak belajar seperti kalian juga. Itu adalah salah satu contoh dari stereotip kelas sosial atau pekerjaan. Satu contoh lagi mengenai stereotip kelas sosial atau pekerjaan. Oke, baik. Contohnya itu seperti orang-orang biasanya menganggap orang itu miskin ketika melihat rumah mereka itu tidak ada keramiknya atau tidak menggunakan plafon. Nah, tetapi sebenarnya tidak ya teman-teman. Bisa jadi orang itu lebih memprioritaskan kebutuhan mereka yang lain, dan mungkin mereka juga memiliki banyak tabungan tetapi kurang memprioritaskan rumahnya. Nah, dan begitu juga sebaliknya, orang melihat seorang laki-laki menggunakan mobil, nah dia itu adalah orang yang kaya, orang yang berpenghasilan banyak. Nah, itu juga tidak termasuk benar ya teman-teman, karena bisa jadi mobil itu adalah mobil pinjaman atau bisa jadi itu adalah mobil dari bosnya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh dari stereotip kelas sosial atau pekerjaan. Oke, baik anak-anak, sekarang kita masuk ke stereotip yang ketiga, yaitu stereotip umur. Ada yang tahu contoh dari stereotip umur ini seperti apa? Iya, betul. Jadi biasanya orang menganggap orang yang umurnya sudah lanjut usia seperti kakek dan nenek kita itu orang yang sudah tidak sehat atau orang yang sudah tidak kuat, orang yang bermalas-malasan. Nah, itu tidak benar ya guys ya. Ada juga orang yang sudah tua tapi semangatnya masih semangat sekali, dan badannya itu masih segar bugar. Nah, itu masih banyak ya teman-teman. Nah, begitupun juga sebaliknya, orang menganggap seseorang yang berumur masih muda yaitu orang yang kuat, orang yang masih kuat bekerja, masih sehat-sehat. Nah, seperti itu ya. Tapi ada juga orang yang umurnya masih muda tetapi mereka sakit-sakitan dan malas bekerja. Nah, itu banyak ya teman-teman. Nah, jadi itu contoh dari stereotip umur. Nah, yang terakhir kita masuk ke stereotip gender. Nah, banyak nih contoh dari stereotip gender. Biasanya orang berasumsi perempuan itu tidak cocok untuk bekerja. Perempuan itu cocoknya di dapur. Perempuan itu tidak boleh keluar malam. Perempuan itu tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Nah, itu merupakan stereotip gender. Sebaliknya, orang-orang menganggap bahwa laki-laki tidak pantas untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci, memasak, dan lain sebagainya seperti yang dilakukan oleh seorang perempuan. Orang hanya menganggap kodrat laki-laki itu hanya bekerja, dan bekerja. Sehingga banyak orang berpikir di luar sana laki-laki dan perempuan dibedakan
dari hal tersebut. Nah, seperti itu. Oke, baik anak-anak. Itu dia tadi penjelasan mengenai jenis-jenis stereotip. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian berupa tugas kelompok. Untuk setiap siswa, karena jumlah siswa ada 20 orang, jadi untuk setiap siswa berhitung mulai dari 1 sampai 5. Nanti siapa yang mendapatkan angka yang sama, dia akan bergabung ke teman-teman yang mendapatkan angka yang sama. Dimengerti anak-anak? Bagus. Oke, baik anak-anak, kelompoknya semua sudah terbentuk? Oke. Jadi untuk kelompok 1 mana angkat tangan? Untuk kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Jadi untuk kelompok 1 mendapatkan stereotip etnis dan ras. Kelompok 2 mendapatkan stereotip kelas sosial dan pekerjaan. Kelompok 3 mendapatkan stereotip umur dan kelompok 4 mendapatkan stereotip gender. Nah, jadi tugasnya di sini kalian mencari apa-apa saja sih contoh dari stereotip dari masing-masing stereotip ini, dan kalian membedakan stereotip positifnya dan stereotip negatifnya. Nah, lalu berikan dampak dari stereotip tersebut dan kemudian membuat kesimpulan. Setelah itu, Ibu akan memanggil secara acak kelompok satu orang perwakilan kelompok untuk maju ke depan kelas dan mempresentasikan hasilnya. Bisa dimengerti anak-anak? Oke anak-anak, Ibu sudah melihat presentasi kalian tadi, sangat bagus-bagus semua. Ibu sangat mengapresiasi kepada kalian. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak? Kalian sudah paham tentang materi hari ini, tentang stereotip? Bagus ya. Jadi Ibu ulangi, stereotip adalah pandangan atau penilaian terhadap seseorang hanya berdasarkan persepsi terhadap kelompok di mana orang tersebut dapat dikategorikan. Nah, namun stereotip ini bersifat tidak benar karena tidak semua individu memiliki karakteristik yang sama. Begitu ya anak-anak. Nah, dan Ibu akan menyampaikan materi minggu depan. Materi minggu depan yaitu mengenai prejudis. Nanti kalian belajar ya tentang prejudis itu apa. Nah, dan contoh-contohnya seperti apa. Nah, nanti Ibu akan tanyakan di pertemuan berikut. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.